Highlight. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya di awal sebelum kita masuk ke Talk Highlight, bahwa Indonesia saat ini tengah membangun ketahanan nasionalnya, terutama mengenai isu pangan, pertanian, kelautan, dan lingkungan. Ini menjadi bagian yang penting dari ketahanan nasional Indonesia. Di tengah tantangan perubahan iklim, kebutuhan pangan yang juga terus meningkat, serta tuntutan agar sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan, bagaimana sebetulnya arah kebijakan Indonesia ke depan? Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan anggota Komisi 4 DPR RI, Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Untuk Anda yang nanti mungkin ingin juga ngobrol secara langsung ya dengan Prof. Rohmin, boleh juga nanti telepon ke kami di 0215869.000, WA 081-180-6543, atau yang menyaksikan juga live TikTok kami, Anda boleh juga berkomentar, menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok. Saya langsung sapa saja. Prof. Rohmin Dahuri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Mas Beri ya. Tetap produktif, tetap optimis, dan tetap berbagi untuk kebajikan bangsa. Nah, itu penting dan wajib banget. Tadi saya di awal, Prof, sudah mention tentang ketahanan pangan kita ya. Indonesia ini kan sedang mendorong swasembada pangan. Tapi kalau menurut Prof. Rohmin, apa sih persoalan paling mendasar yang harus segera dibenahi agar swasembada kita ini, terutama di bidang pangan ya, itu bisa betul-betul berkelanjutan, Prof. Bukan hanya sekedar misalnya kita mengejar kapasitas produksi gitu di periode tertentu, tapi tahun-tahun berikutnya stop, tidak berkelanjutan. Gimana tuh, Prof? Iya, sebelum menjawab pertanyaan Mas Beri yang sangat cerdas, saya ingin menggunakan momentum yang istimewa dan membahagiakan ini untuk mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-81 dan selamat untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita peringati hari kemerdekaan kita yang ke-81, tetapi buat saya yang lebih penting lagi, jangan sampai peringatan 17 Agustusan ini hanya bersifat seremonial seperti yang sekarang ini. Kita harus lakukan peringatan ini sebagai momentum untuk melakukan audit nasional, atau dalam bahasa kiainya muhasabah gitu. Sudah 81 tahun merdeka, sudah sejauh mana sih Mas Beri ya? Seperti kita ketahui, salah satu indikator yang paling disepakati internasional, suatu negara bangsa dikatakan sudah makmur atau berpendapatan tinggi, rakyatnya makmur sejahtera, kalau pendapatan rakyat per kapita atau gross national income per kapita itu sudah mencapai 14.000, Mas Beri. Dan sudah 81 tahun merdeka, tentunya alhamdulillah kita sudah banyak kemajuan dibandingkan tahun 1945 ya. Tetapi kalau dari fakta empiris, pendapatan rakyat Indonesia per kapita tuh baru $5.000 per orang per tahun ya. Padahal sekali lagi menurut Bank Dunia, IMF, dan seluruh lembaga internasional, suatu negara bangsa dikatakan sudah makmur atau berpendapatan tinggi itu kalau rakyatnya pendapatannya itu di atas $14.000 per orang per tahun. Kemudian dari sisi, ada 10 indikator tuh Mas Beri dan seluruh pendengar, untuk Indonesia dikatakan sudah mencapai Indonesia emas atau Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Tadi pendapatan. Yang kedua tentunya harusnya tidak ada pengangguran gitu ya. Yang ketiga harusnya tidak ada kemiskinan. Nah, pada kemiskinan ini Mas Beri, menurut data dari Badan Pusat Statistik yang baru dirilis bulan lalu, bahwa katanya rakyat Indonesia yang miskin itu tinggal 23 juta orang lagi atau 8,04. Tetapi garis kemiskinannya itu tidak realistis, yaitu hanya 650.000 per orang per bulan. Nah, kalau menurut Bank Dunia, garis kemiskinan yang sesuai dengan fakta di lapang itu sekitar 3,5 juta atau $6,85 per orang per hari ya, atau 3,5
juta per orang per bulan. Nah, Mas Berry dan seluruh rakyat Indonesia, kalau garis kemiskinan yang diacu itu berdasarkan garis kemiskinan yang tidak munafik, yaitu garis kemiskinan Bank Dunia, Mas Berry, rakyat Indonesia yang miskin itu masih sekitar 170 juta atau 60% itu. Nah, itu yang perlu dicatat. Dan yang lebih ngeri lagi menurut yang sudah dipublikasikan oleh Kompas gitu ya, bahwa pengangguran itu makin membludak ya, PHK di mana-mana, industri tekstil 80% udah gulung tikar gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau menurut data resmi pemerintah seolah-olah pengangguran menurun, padahal menurun karena pekerja yang tadinya di sektor formal kayak di sektor industri itu beralih ke sektor informal, Mas Peri. Sekarang menurut Badan Pusat Statistik, tenaga kerja kita yang bekerja di sektor informal itu sekitar 59% gitu ya. Jadi seolah-olah pengangguran turun, tetapi sebenarnya beralih ke sektor informal, yaitu suatu sektor kayak pembantu rumah tangga, kami orang Cirebon dagang sekoteng, orang Tasik dagang payung. Di informal tuh udah pendapatannya kecil, rata-ratanya 2,5 juta, ya kan. Kemudian tidak ada perlindungan sosial dan sangat fluktuatif gitu. Nah, jadi itu kondisinya. Kemudian soal gizi pun begitu, mengenai kualitas sumber daya manusia kita itu sangat mencekam ya, betapa tidak. Dari 180 negara yang disurvei, Mas Berry, yang terakhir data dari UNESCO, bahwa IQ bangsa Indonesia itu tergolong terendah di 12 itu. Bayangin nggak, dari 180 negara yang disurvei itu kita di ranking terbawah lah itu, 12 terbawah gitu. Kita hanya dapat ranking sekitar 80-an IQ kita ya. Hanya 4 digit di atas simpanse, itu benar-benar gitu. Kemampuan literasi kita pun terburuk kedua di dunia, hanya kita menang dari Botswana. Jadi sekali lagi kondisi yang paradoks ini, paradoks itu artinya iya ada kemunculan dibandingkan dengan tahun 45, tetapi cita-cita kemerdekaan kita masih jauh panggang dari api. Soal tadi pendapatan per kapita yang masih rendah, kemudian kemiskinan yang masih sangat masif ya, pengangguran yang makin banyak dan seterusnya. Nah, indikator lain dari suatu negara itu maju, makmur dan berdaulat adalah memang soal ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, dan tentunya farmasi gitu. Nah, berbicara ketahanan pangan, sekali lagi kalau kita lihat secara objektif, ada majuan tentunya. Dulu waktu tahun 60-an rakyat kita makan bulgur, antrian beras dan seterusnya. Tetapi tahun lalu gitu ya, kita mencapai swasembada pangan tuh baru di 3 komoditas, Mas Berry, yaitu beras, kemudian jagung ya, dan kemudian garam gitu ya. Nah, tetapi yang dimaksud swasembada pangan bukan hanya produksi lebih besar daripada kebutuhan nasional, Mas Peri, tetapi yang amat penting adalah bagaimana kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya itu meningkat, Mas Peri. Data terbaru 2 minggu lalu yang dirilis oleh BPS bahwa ternyata rata-rata pendapatan petani, nelayan, peternak seluruh Indonesia itu rata-rata hanya 2,3 juta, Mas Peri ya. Padahal lagi-lagi menurut Bank Dunia, suatu individu atau warga negara dikatakan tidak miskin kalau pendapatannya itu sekitar bulan. Ini rata-rata petani dan nelayan, peternak itu rata-rata ya, itu hanya 2,3 juta. Nah, itu kan harus menjadi alarm yang sangat berdering keras bagi pemerintah gitu ya. Udah 81 tahun merdeka kok 3 kantong kemiskinan adanya di petani, nelayan, dan yang ketiga memang buruh gitu. Dan indikator ketiga tentunya, Mas Berry ya, bahwa distribusi pangan itu harus merata. Artinya yang dimaksud swasembada pangan tuh seluruh rakyat Indonesia harus bisa mengakses, bisa membeli pangan gitu ya, dengan harga yang terjangkau begitu ya, kemudian kualitasnya baik, dan tentunya keamanan pangannya
terjaga gitu. Itu pun masih dijadikan polemik karena distribusi produksi pangan di tanah air itu sangat tidak rata. Basis pangan tentunya masih di Jawa ya, Sulawesi Selatan, Sumatera bagian timur ya. Tetapi Mas Beri, provinsi seperti Kepulauan Riau yang banyak pulaunya itu, kemudian Maluku, NTT ya, Papua itu masih defisit pangan. Artinya apa? Ini peran distribusi, transportasi dan logistik itu sangat penting ya. Memang secara agregat tiga komoditas tadi, yakni beras, jagung dan garam itu udah surplus ya. Artinya produksi lebih besar dari konsumsi, tapi distribusi spasial ya masih tidak merata. Maka kita sering menyaksikan bahwa secara agregat memang sudah swasembada, tetapi kabupaten per kabupaten atau provinsi per provinsi itu tidak merata. Begitu. Kriteria terakhir swasembada pangan yang sejati adalah masalah sustainability atau keberlanjutan. Ini kita ngeri-ngeri sedap ini. Jangan-jangan terjadi seperti 2024 ini dengan hantaman El Nino ya, musim kemarau yang lebih panjang, kemudian temperatur tinggi. Saya khawatir ya kejadian ini akan berulang seperti tahun 2015 dan 2023, memaksa pemerintah untuk tahun 2024-nya itu mengimpor beras hampir 5 juta ton ya. Saya padahal sudah mewarning ini, sudah wanti-wanti sejak Maret tahun ini karena BMKG kan sudah merilis prediksinya bahwa tahun ini akan terjadi El Nino yang potensinya itu kuat sampai sangat kuat dan terbukti ya. Sekarang sudah 5.600 lebih hotspot, potensi untuk karhutla, kebakaran lahan dan hutan gitu. Kemudian beberapa provinsi sudah mengalami penurunan produksi signifikan. Saya juga cukup kecewa ya waktu saya mewarning pemerintah dalam Kementerian Pertanian ya, untuk waspada dengan El Nino ini seolah-olah kayak ditanggapi ringan aja ya, jadi antisipasinya tuh kurang begitu. Mudah-mudahan pemerintah bekerjasama dengan rakyat akan bahu-membahu untuk bisa mengatasi dampak El Nino terhadap produksi pangan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oke. Diskusi kita menarik sekali, Prof. Karena itu sayang banget kalau kita nggak melibatkan pendengar ataupun netizen untuk menyampaikan pandangan dan juga pemikiran mereka ya. Kita diskusi bareng untuk membangun negeri kita menjadi jauh lebih baik tentunya. Dari TikTok ramai juga yang sudah berkomentar, via WhatsApp juga demikian. Tapi saya mau menyapa dulu supaya nggak kelamaan ini ya, Pak Setia di Bekasi. Berikutnya nanti ada Pak Ramli juga ya di Tangerang. Halo Pak Setia, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas Uri. Selamat pagi Pak Dauri ya. Silakan Pak Setia. Selamat pagi Mas Tia. Ya, kalau saya melihat ya kalau bicara sektor pangan itu ya, itu memang air itu harus ada. Maksudnya begini, di daerah dimanapun kalau ada air itu bisa subur gitu. Tapi kalau kering terus, tandus dan sebagainya itu susah nanam gitu ya. Nah karena itu kalau kita lihat di Amerika itu dia bikin bendungan raksasa gitu tahun abad 18. Cina itu kemarin tuh sungai yang sekian itu buat bendungan raksasa. Jadi saya harapkan itu Indonesia itu juga lihat bahwa air itu vital. Jadi mungkin dari Jakarta sampai Surabaya dibuat saluran kayak Kalimalang gitu loh, Kalimalang yang sampai Kerawang gitu ya. Nah itu langsung dibuat sampai ke Surabaya. Jadi daerah sepanjang itu istilahnya kalau kurang air langsung. Jadi mungkin semua sungai yang besar-besar itu Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Sungai Raksasa itu masuk ke dalam suatu saluran dari Jakarta sampai Surabaya. Dan nanti airnya dibagikan tuh untuk daerah-daerah yang tandus di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Saya harapkan gitu. Jadi ada suatu pekerjaan yang raksasa gitu tapi bermanfaat. Okay. Yang kedua begini, kalau di sekitar 80 saya tidak percaya. Ini kan misalkan dari media barat itu harus dicek dan recheck, harus dipikir dulu karena media barat itu kan menguasai media global. Kita ingat zaman penjajahan Belanda itu suka diadu domba, direndahkan dan sebagainya. Soalnya itu Indonesia itu bisa bikin kapal ekspor Filipina, bikin pesawat terbang ekspor ke Korsel, Malaysia, Afrika, bikin kereta api ekspor ke Eropa, ekspor ke Bangladesh dan sebagainya. Jadi mereka yang di atas itu kan katanya IQ-nya tinggi, tapi kan beli barang dari kita gitu. Jadi saya nggak percaya ada IQ sekitar 80 dan sebagainya itu. Jadi semua informasi barang harus cek, recheck dan dipikir dulu. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Setia di Bekasi, Pak Ramli di Tangerang. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Prof. Dauri.
Jadi Pagi, Pak Ramli. untuk ketahanan pangan ini, sebagai masyarakat saya melihat ada, apalagi Prof. Dauri adalah di DPR, itu penting sekali untuk hulu ke hilirnya diselamatkan. Supaya tadi masyarakat punya daya beli, perut nggak lapar. Salah satu caranya memang kepolisian ini diperkuat di core kompetensinya untuk menangani spekulan atau penyelundup atau penimbun dari hulu ke hilir. Baik itu ada penimbun spekulan di beras, kemudian di pergudangannya, bahkan sampai menjadi beras hasilnya. Begitu juga untuk produk-produk pertanian yang lainnya dari hulu ke hilirnya. Karena kalau itu tidak terjadi, maka semua harga ini akan tidak stabil dan rakyat akan bergejolak. Apalagi kita tadi ya penghasilannya sehari 20.000 baru dianggap miskin, itu kayaknya BPS udah cukup pintar, tapi mesti sekolah lagi ya supaya jangan culas, jangan pakai akuntansi culas gitu. Karena apa? Karena kalau dari harga pupuk dimainkan karena ada spekulan, ikan pertanian dan hasil kelautan dimainkan karena adanya spekulan, kemudian spekulan ini berintertwine dengan aparatur penegak hukum, maka entah itu kita impor ataupun secara domestik meningkatkan kapasitas, tetap sampainya ke dapur-dapur emak-emak itu mahal, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Setia dan juga Pak Ramli. Silakan Prof, dua pendengar via telepon bisa ditanggapi, nanti via WhatsApp dan TikTok saya akan bacakan juga berikutnya. Luar biasa sumbang sarang dari Pak Setia dan Pak Ramli. Pertama, Pak Setia memang di dalam peningkatan produktivitas, produksi pangan dan kesejahteraan petani itu ada yang zaman Orde Baru itu namanya panca usaha tani atau 5 faktor penentu ya dari sisi on farm atau teknologi budidaya. Yang pertama adalah benih yang unggul, kemudian kedua adalah mengenai pemupukan, ketiga mengenai pengendalian hama dan penyakit, dan keempat betul tadi itu irigasi ya. Dan catatan dari Bappenas maupun Kementerian PU dan Pertanian, Mas Berry, pasti ya, bahwa infrastruktur irigasi kita yang meliputi bendungan ya, atau waduk dan irigasi primer, sekunder dan tersier itu jauh dari memadai gitu ya. Saya kebetulan di Komisi 4 sangat tahu mengenai kondisi infrastruktur pertanian, terutama di dapil saya Cirebon Indramayu ya dan bahkan Pulau Jawa itu masih kekurangan gitu ya. Dan yang lama pun Mas Berry sudah pada rusak gitu ya. Jadi harusnya pemerintah melakukan audit lagi ya sesungguhnya kebutuhan irigasi ya, yaitu bendungan plus irigasi primer sampai tersier itu per pulau berapa sih gitu ya. Dan menurut data agregat masih kurang ya. Kurang itu artinya jalannya merevitalisasi atau merenovasi irigasi yang ada, yang kedua membangun baru. Nah, sebagai catatan Mas Berry, menurut perhitungan kami gitu ya, dengan para pakar perguruan tinggi, kalau kita itu bisa meningkatkan irigasi ya di Pulau Jawa, Sumatera, NTB ya, kemudian Sulawesi Selatan, basis-basis produksi pangan terutama beras itu kita bisa meningkatkan indeks pertanaman ya, yang sekarang rata-rata itu hanya 1,5 kali per tahun, Mas Berry, itu bisa 2,5 kali. Maka kalau dari sisi memperbaiki irigasi aja udah bisa meningkatkan pertanaman, indeks pertanaman 2,5 kali per tahun, itu produksi beras kita bisa mencapai 36 juta ton. Kebutuhan kita kan 32 juta ton saja, sedangkan tahun lalu kita 34. Artinya kalau kita bisa sekali lagi merevitalisasi irigasi, kemudian benihnya diperbaiki ya, sesungguhnya nggak perlu membuka lahan baru di Papua yang penuh dengan kontroversi karena merusak lingkungan. Kemudian kedua itu menjadi perilaku rent seeking ya, atau pengambilan keuntungan oleh segelintir orang saja karena membakar hutan, udah dapat kayunya aja triliunan tuh. Makanya ada film Pesta Babi gitu kan ya. Masyarakat lokal pun merasa makin terjajah karena nggak dilibatkan sejak tahap perencanaan, tidak diajak dialog gitu ya. Jadi sekali lagi kalau fokus pada memperbaiki 5 panca usaha tani di existing lahan pertanian yang ada saja, menurut
perhitungan teknokratis dan ilmiah kita udah cukup gitu ya. Jadi Pak Setia, kami tentunya akan terus mengawal sebagai Komisi 4 DPR dengan Pak Menteri Pertanian ya, Menteri Kelautan Perikanan, supaya produktivitas, produksi dan kesejahteraan petani nelayan itu di semua unit usaha pertanian dan perikanan akan meningkat. Kemudian Pak Ramli, betul itu bahwa untuk mencapai swasembada pangan dengan indikator kinerja yang saya sebutkan, yaitu produktivitas produksi meningkat sampai sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Yang kedua, kesejahteraan petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya meningkat dari sekarang 2,3 juta harusnya 14 juta ya. Itu bukan informasi barat, itu informasi ilmiah bahwa orang dikatakan nggak miskin tuh kalau penghasilannya 14 juta, asumsinya keluarganya itu 4, yaitu dia pekerja, kemudian istri yang biasanya nggak bekerja, ibu rumah tangga saya, kemudian 2 anak itu pasti ya, itu 14 juta dan itu semua data dari BPS ya. Dan kalau kondisi sekarang rata-rata pendapatan petani dan nelayan seluruh Indonesia itu hanya 2,3 juta. Kemudian yang ketiga, sustainability. Maka pendekatan hulu hilir harus itu. Jadi hulu hilir itu maksudnya on farm ya, Mas Berry ya. Ya. Jadi budidaya pertaniannya harus diperbaiki dengan 5 panca usaha tani tadi. Kemudian subsistem hulunya yaitu sarana produksi, benih, bibit, pupuk gitu ya. Kemudian alsintan harus disiapkan ya, jangan sampai kita meningkatkan produksi tiba-tiba kekurangan pupuk. Kalau nelayan tiba-tiba kekurangan BBM, tiba-tiba kekurangan alat tangkap. Kemudian di sisi hilirnya kita harus terus kembangkan, kita perkuat industri pengolahan, Mas Ferry. Mulai rice milling, penggilingan padi, kalau di ikan tuh industri pengolahan ya. Kemudian tepung kayak, nah ini kan luar biasa. Itu menurut Profesor Bintoro, orang senior dan orang nomor 1 ahli soal sagu itu, kalau kita mengembangkan sagu itu produksinya minimal 110 juta ton tepung itu. Dan dari segi konsumsi itu sangat sehat karena dia itu gluten free ya, tidak menyebabkan penyakit gula. Kemudian sagu ini satu-satunya tanaman di dunia yang tahan banting itu terhadap perubahan iklim dan seterusnya. Yang ketiga, sagu itu endemik Indonesia. Hampir 6 juta lahan rawa kita, lahan gambut kita tuh ditumbuhi sagu, bukan hanya di Papua dan Maluku tapi juga di Provinsi Riau gitu ya. Apalagi si sagu itu bisa dihilirisasi bukan hanya bahan pangan, tetapi bisa menjadi energi, bisa menjadi farmasi, bisa menjadi bal plastik dan seterusnya. Sekali lagi, ya Allah, kalau pemerintah ini cerdas, ikhlas dan kerja keras gitu ya, nggak ada bisnis untuk sendiri, para pejabatnya Indonesia sudah melesat gitu, udah baldatun toiban warbun gafur tuh udah 5 tahun yang lalu kali gitu ya. Karena begitu banyak potensinya ya. Selain itu penduduk kita pun besar gitu ya. Jadi begitu hulu. Cuman betul Pak Ramli itu harusnya polisi, mohon maaf, tentara, kejaksaan itu fokus pada tugas fungsinya. Tentara kan tugas utamanya, tugas pokoknya kan itu untuk pertahanan. Iya kan, jangan sampai orang, mohon maaf ya, ada presiden gila ya, yang kurang ajar seperti Donald Trump menyerang Venezuela, mau mencaplok Greenland, kan dia ini. Jadi harusnya tentara itu fokus bagaimana punya skill ya untuk pertahanan. Polisi adalah keamanan, mengayomi rakyat. Law enforcement ya, kemudian kejaksaan jangan dilibatkan untuk pangan gitu. Jadi kalau melibatkan tentara, polisi dan jaksa untuk pangan gitu ya, kompetensi 3 komponen bangsa itu akan menurun, sementara sarjana pertanian, peternakan, perikanan akan kekurangan lapangan pekerjaan. Jadi sekali lagi menempatkan orang the right person on the right place itu adalah hadis Nabi, Mas Ferry. Ada hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwa kalau suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Itu yang sedang terjadi di negara kita itu. Itu hampir semua jabatan publik itu karena tim sukses, karena bayar ini, bayar itu. Ya Allah, tolong bangsa ini ya supaya pemimpin kita tuh menempatkan jabatan tuh sesuai dengan keahliannya gitu. Kalau
tugas fungsi pokok yang dicampur adukan itu bahaya. Saya sepakat dengan Pak Ramli, polisi itu mengawal kita orang sivil, orang teknokrat, orang ilmuwan, orang bioteknologi supaya kami bisa bekerja secara profesional ya. Kita hajar tuh mafia-mafia pangan ya dan bandit-bandit pangan ya. Tetapi jangan terjun di produksi dan pengolahan. Kacau balau negara ini kalau begitu, Mas Berry. Nah, Prof, akan sangat ideal dan indah sekali tadi apa yang kita bahas kalau semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan harapan kita tentunya tadi. Kita berharap pemerintahnya bisa meng-create sedemikian rupa terutama di sektor pangan pertanian. Tapi kita punya juga kan sebetulnya potensi besar yang sepertinya belum dilirik juga. Kelautan kita kan juga ya, kita dikenal juga sebagai negara maritim begitu ya. Ada lagu bahkan mengatakan nenek moyangku seorang pelaut begitu. Nah, bagaimana Prof? Potensi yang juga kita harus gali dari sektor perairan, kelautan kita, perikanan lah. Bagaimana Prof? Jadi saya ingat masa lalu nih. Jadi salah satu alasan utama Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati itu memilih saya sebagai Menteri Kelautan Perikanan. Saya sejak kembali dokter dari Kanada tahun 91 itu selalu menulis di Kompas, di SCTV, di RCTI, TVRI, seluruh media ya, bahwa memang potensi ekonomi kelautan tuh kayak raksasa, gigantic gitu ya. Iya kan, dan karena memang 77% wilayah kita adalah laut, di darat pun 28% berupa daratan. Jadi singkat cerita udah kami hitung tuh bahwa blue economy Indonesia itu terdiri dari 11 sektor, Mas Berry, dari mulai sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan dan seafood, yang keempat industri bioteknologi perairan atau kelautan, yang kelima tuh energi sumber daya mineral di laut, kemudian keenam tuh pariwisata bahari dan pesisir, dan seterusnya ada 11 itu. Dan itu nilai ekonominya kami hitung rata-rata 1,4 triliun dolar Amerika. Artinya sebesar nilai ekonomi Indonesia sekarang nih. Kan menurut Bank Dunia dan IMF, produk domestik bruto Indonesia itu sekarang atau nilai ekonominya seluruhnya itu 1,4 triliun dolar. Itu ekonomi kelautan sama tuh. Dan bisa menyerap 45 juta tenaga kerja, Mas itu. Nah, lalu potensinya tadi kalau untuk pangan ya di sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan dan industri bioteknologi. Tetapi kelautan bukan hanya untuk pangan, Mas Berry, tetapi untuk energi. Harus rakyat Indonesia harus tahu bahwa produksi minyak dan gas bumi kita 70% itu dari laut, termasuk di Natuna, kemudian di Blok Masela yang baru berkembang, kemudian di gas Tangguh di Papua. Sekali lagi 75% of our oil and gas production itu located terdapat di pesisir dan lautan gitu ya. Begitu. Apalagi pariwisata bahari. Saya kan sering diundang ke mancanegara nih. Saya 4 tahun lalu diundang ke Gold Coast, Australia. Ternyata wow, negara bagian Queensland itu kontribusi sektor pariwisata baharinya itu 40% terhadap PDRB. Iya kan? Itu hanya mengandalkan yang utama tuh pantai Gold Coast itu sekitar 2000 km gitu. Lalu satunya The Great Barrier Reef atau terumbu karang untuk snorkeling, diving. Kita lebih raksasa lagi potensinya. 6 dari 10 terumbu karang terindah itu adanya di Indonesia, mulai dari Raja Ampat, kemudian Takabonerate, Gili Trawangan dan Gili Air di Lombok, kemudian Bunaken, kemudian di Sabang ada Pulau Weh ya, Pulau Seribu ya. Nah, kelemahan kita adalah belum mampu mentransformasi dari potensi itu menjadi kemajuan dan kesejahteraan rakyat gitu. Kenapa? Karena penerapan IPTEK ya untuk semua sektor itu, Mas Berry, mohon maaf, terlalu lemah itu. Contoh, kita itu punya 700.000 kapal ikan, ya kan? Tetapi yang tergolong modern yaitu ukurannya di atas 30 gross ton hanya 3.600 itu, hanya 0,1% ya. Iya, itu yang menjelaskan produktivitas ya, produksi, pendapatan nelayan dan sustainability-nya itu rendah. Jadi intinya kalau Mas Berry menurut kenapa potensi yang kayak raksasa itu kok
sumbangan sektor ekonomi kelautan seluruhnya baru 8% ya. Iya. Karena kemudian nelayan pun masih banyak yang miskin, masyarakat pesisir masih banyak tertinggal. Kalau secara teknokratis penyebab utamanya adalah karena hampir sebagian besar sektor-sektor ekonomi biru kita atau blue ekonomi kita itu dikerjakan secara tradisional, kurang impact ya, kurang memenuhi economic of skill, dan tadi tidak ada manajemen rantai pasok yang terintegrasi hulu hilir gitu ya. Dan yang ketiga tentunya mohon maaf, kebijakan politik ekonomi kita itu belum kondusif terhadap sektor-sektor real termasuk agro dan sektor maritim kita itu. Contohnya Mas Berry, itu sektor perikanan kelautan dapat curahan kredit itu hanya 1% dari seluruh kredit perbankan yang dikucurkan untuk 11 sektor ekonomi di tanah air gitu. Demikian juga untuk pertanian masih sangat rendah gitu. Jadi walaupun potensinya besar, Mas Berry, kalau dukungan pemerintah tentang budget APBN kecil kepada kita, yang besar kan pertahanan dulu nih gitu ya. Padahal di seluruh negara yang sudah maju makmur dari berkembang itu, yang digenjot pertama adalah sektor ekonomi, sektor industri, dan sektor teknologi, impact, dan sumber daya manusia. Kalau ekonominya udah makmur, baru secara bertahap itu dikuatkan tuh militernya. Lihat bagaimana proses Cina. Kalau kita masih miskin tetapi mengimpor terus peralatan perang, defisit terus ke Indonesia itu. Apalagi di sektor persenjataan tuh, waduh, markup ekonominya bukan main-main itu. Jadi sumber korupsi yang nauzubillah min dzalik gitu. Baik, nanti kita akan bahas juga bagaimana kalau begitu kebijakan pemerintah, kalau misalnya Prof. Rohmin ya bisa menyampaikan saran apa yang perlu dilakukan untuk tadi potensi yang ada dari sektor pertanian dan juga perikanan kita itu bisa dimaksimalkan. Ada usulan apa kalau misalnya diminta untuk memberikan 3 prioritas atau misalnya semacam cetak biru, apa yang akan diusulkan oleh Prof. Rohmin? Tapi nanti Prof, karena sudah ada 2 penelpon lainnya yang juga ingin menyampaikan pendapat ya ataupun pertanyaan. Ada Pak Luki di Jakarta Selatan, nanti berikutnya Pak Utama juga di Jakarta. Halo Pak Luki. Halo, iya, selamat pagi Pak Rohmin, Dauri ya. Selamat pagi Mas Luki. Sehat selalu. Mas Dery juga. Ya. Nah, kalau saya tuh usulnya gini Pak, selama ini kan yang jadi masalah itu waktu Prabowo, di mana itu yang katanya Bali itu udah termasuk pulau yang paling kotor banget sampahnya gitu. Jadi kalau saya sih gini loh, mumpung Pak Prof ini lagi di DPR dan mungkin untuk grand design segala macam yang berapa tahun ke depan itu akan dibuat. Kalau saya sih mintanya usulnya gini, Bu. Jadi sampah itu kan kalau saya lihat itu detailnya itu potensinya seperti emas. Jadi kayak seperti Freeport. Kenapa? Kita lihat yang di jalur Gaza itu kan dia kan sama sekali nggak ada bahan bakar untuk penerangan, untuk mobil segala macam, itu dia bisa pakai plastik. Jadi dia bisa bertahan dengan kondisi yang sangat minimum. Nah, kenapa kok kita nggak bisa melek gitu dengan banyak yang sarjana pengangguran segala macam? Jadi kalau bisa itu jadi untuk masalah yang bahan bakar, kita nggak akan pusing dengan hormuz segala macam. Kalau misalnya kita bisa mengelola bahan bakar itu, kita bisa bikin sendiri. Jadi untuk listrik juga dengan minimnya batu bara, kita bisa pakai sampah. Terus untuk pupuk juga kita bisa pakai sampah. Nah terus untuk kendaraan bisa untuk sampah gitu. Jadi nggak usah untuk ketahanan pangan juga mungkin setiap daerah itu kan punya TPA ya kan, tempat pembuangan akhir. Itu kan berpuluh-puluh hektar itu tiap kabupaten kota. Nah itu kalau misalkan sampahnya 0, itu akan bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan nggak usah buka-buka food estate yang kayak di Papua seperti gitu. Jadi fokusin aja mungkin tahun 2029 tuh untuk teknologi persampahan yang untuk Indonesia mandiri. Mungkin gitu aja Pak Prof. Oke. Terima kasih Pak Luki di Jakarta Selatan, kemudian di Jakarta juga ya Pak Utama. Halo Pak Utama. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Prof. Silakan. Pagi, Pak Utama. Sama Kayo, Kadin Indonesia, Pak. Oh iya. Udah lama nggak ketemu ya. Silakan, Pak. Pak Romin, saya sekarang diminta bantu juga di HKTI. Dan kemudian diminta membantu di masyarakat sagu Indonesia. Oke. Untuk itu, saya mewakili teman-teman di masyarakat sagu Indonesia
menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Tadi Pak Romin menyinggung sagu. Semuanya betul itu Pak, memang begitu. Dan kami sudah berjuang jauh sampai ke Bappenas, sampai ke kementerian-kementerian. Tapi ya kondisinya seperti sekarang ini. Dengan adanya Pak Romin ini tentu akan lebih cepat lagi realisasinya. Begitu Prof. Nah, Siap. untuk di HKTI Prof, ada bantuan dari negara EU, Eropa, untuk melakukan uji coba penggunaan energi fuel cell dan hidrogen untuk kapal-kapal nelayan ukuran besar. Jadi tidak tergantung lagi kepada solar, Oke. tapi tergantung kepada angin dan air laut. Nah, di sini juga bantuan dari Prof. Romin menjadi penting. Kami menunggu waktu diberikan oleh Prof. Romin untuk membahas saat ini lebih mendetail. Begitu, Prof. Ya. Terutama sagu, Prof. Sagu itu luar biasa, Prof. Itu bisa menyelamatkan bangsa dan negara itu. Betul, Pak. Ya. Iya. Kapan, Prof, kita ketemu, Prof, dengan teman-teman? Oke, boleh Baik. nanti secara off air mungkin ya kita coba komunikasikan begitu ya dengan Prof. Rohmin. Pak Utama, terima kasih banyak Pak Utama di Jakarta. Setelah ini mungkin bisa berkomunikasi. Tapi hal-hal yang mungkin perlu ditanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Luki dan juga Pak Utama ya, beberapa hal tadi Prof. Tapi sebelumnya saya mau bacain juga beberapa komentar yang masuk ya. Ini ada siapa nih? Oh sayang banget nggak disebutin namanya ya. Mohon maaf Prof, sejak merdeka ada kemajuan tapi ada pemimpin Indonesia yang tidak bisa menjaga kestabilan dan lain-lain. Lalu satu lagi, Indonesia dikatakan makmur, rakyatnya tidak sengsara miskin kalau bersih dari para koruptor yang saat ini sudah menjadi kekecewaan bagi rakyat katanya ya. Kemudian dari TikTok juga ada komentar yang disampaikan via TikTok, di antaranya ini komentar dari Pak Yusuf Wibisono, zaman sekarang ini terlalu banyak pemain. Ada petani, ada pemilik lahan, ada penyedia benih, ada perbankan, ada asuransi. Jadi hasil petani terbagi-bagi katanya ya, kata Pak Yusuf Wibisono. Kemudian juga dari modalnya adalah integritas, jangan culas katanya. Pasti rakyat akan sejahtera. Dari akun YY, ini di TikTok juga. Lalu dari Pak Enjang ya, kemiskinan dan pekerja sudah numpuk dari dulu sehingga harus ada upaya serius untuk menanganinya. Silakan Prof, bisa ditanggapi Prof. Ya, menarik sekali Pak Luki berbicara mengenai overdevelopment atau terlampauinya daya dukung lingkungan oleh laju pembangunan. Itu memang berbicara sustainable development, Mas Berry dan Pak Luki ya, itu ada rumusnya. Saya kebetulan guru besar di bidang itu di IPB gitu ya. Jadi seperti perairan Teluk Jakarta, Bali, Mas Berry, Pak Luki, bisa kita hitung tuh berapa sih kemampuan asimilasi untuk menerima limbah gitu ya. Jadi harusnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tuh di dalam mengambil kebijakan dan perencanaannya harus yang namanya science based, berdasarkan ilmu gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya soal pengendalian pencemaran, Mas Berry, ada rumusnya. Ya. Kita harusnya tidak boleh dilarang ya membuang limbah yang sifatnya B3, itu bahan beracun dan berbahaya. Tetapi kalau limbah organik boleh dibuang ke lingkungan dengan syarat tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi. Betul Pak Luki, Bali itu sebenarnya sejak awal tahun 2000 itu sampah udah numpuk di mana-mana, pencemaran ini, dan sekarang dengan teknologi yang namanya ekonomi sirkuler, kemudian teknologi R3 yaitu reduce, reuse dan recycle, harusnya praktek zero waste, artinya pembangunan di tanpa limbah bisa kita laksanakan gitu, terutama di daerah-daerah yang padat industri dan padat pariwisata gitu ya. Dan yang ketiga adalah kan sejak 5 tahun terakhir itu udah ada teknologi Pak Luki namanya waste to energy. Jadi sampah organik maupun
plastik itu bisa dikonversi menjadi energi. Saya saksikan sendiri ini ya, pembangkit listrik dari sampah gitu. Nah harusnya di Bali, Mas Beri dan seluruh pemerintah daerah Indonesia itu menerapkan waste to energy. Jadi artinya sampah itu tidak jadi limbah tetapi jadi berkah, dijadikan energi, dijadikan pupuk dan seterusnya. Sehingga kita bisa killing two birds with one stone ya, mereduksi atau mengurangi atau meniadakan pencemaran lingkungan, and at the same time kita bisa menghasilkan produk energi maupun produk pupuk, begitu ya. Jadi intinya gitu, Pak Luki gitu. Kemudian Pak Utama, terima kasih, ini sahabat lama Pak Utama. Nanti kita ketemu di darat ya dengan saya dulu ya, dengan teman-teman. Kemudian HKT saya pun anggota wakil ketua Dewan Pakar Pak HKT ya. Kita ketemu di darat. Setelah itu nanti setelah 17 Agustusan dari HKTI harus minta audiensi dengan Komisi 4. Nah, ditulis ke Ketua Komisi 4, nanti kopinya saya kawal. Saya sudah berpuluh-puluh kali ya memfasilitasi para asosiasi untuk berdengar pendapat, memberikan masukan kepada kami Komisi 4. Tapi tahapannya Pak Beri, sekali lagi kita ketemu di darat ya minggu depan ya. Nanti kita sharing informasi terutama fokus mengenai sagu. Betulan 2 minggu lalu Pak Utama saya mengundang Prof. Bintoro, kemudian para pelaku usaha ya, bagaimana sagu ini menjadi penolong bangsa untuk pangan, untuk energi, untuk biomaterials ya, dan 5 produk yang lainnya Pak. Saya optimis Pak, karena sagu ini endemik, tanaman asli Indonesia, kemudian dia pun tahan banting ya terhadap perubahan iklim dan seterusnya. Seperti saya katakan tadi Pak Utama, harusnya kita sudah melesat menjadi negara maju dan makmur nih kalau pemerintahnya ikhlas, cerdas ya, kemudian baik ya, dan strong gitu. Begitu Pak Utama. Termasuk nanti yang tadi ya, temuan-temuan energi untuk kapal ikan maupun kapal pengangkut ya, Mas Peri, baik dengan hidrogen. ITS dalam 5 tahun terakhir ini sudah bersama saya mengembangkan kapal-kapal ikan ya, yang energinya dari solar, dari matahari ya, dengan membuat panel di atap-atap perahu itu. Pendek kata ya, yang belum ada itu adalah kebijakan dari pemerintah. Banyak oknum pemerintah itu yang kecanduan impor, Pak Utama. Kalau di dalam impor itu ada impor fee. Saya dengar beras tuh setiap impor si para pengkhianat bangsa, baik pengusaha maupun oknum pejabat pemerintah, dapat 2.000 per kilo, Rp2.000 per kilo. Wah, jadi waktu 2024 Mas Beri pemerintah impor 4,7 juta ton. Wow, dapat belasan triliun rupiah itu. Nah, itu yang sebenarnya saya sepakat dengan di medsos tadi ya, bahwa korupsi itu biang kerok ya, dari terhambatnya Indonesia yang kaya raya sumber daya alam itu masih tergolong negara berpendapatan menengah, banyak kemiskinannya gitu ya. Karena tadi ya, uangnya itu banyak tergerus atau bayangin kemarin Pak Febri aja 1, sekian triliun ya, emas batangannya 76 kilogram, korupsi timah 300 triliun, Pertamina 1.000 triliun. Jadi kita kaya raya Pak. Nah itu cuman insya Allah Pak Prabowo ya, kami doakan ya bisa benar-benar menegakkan hukum supaya korupsi ini menjadi terkurangi secara signifikan, bahkan tuntas habis. Oke. Prof, sebagai akhir dan penutup dari diskusi kita Prof, kalau Prof Rohmin diberikan kesempatan ya untuk menentukan arah kebijakan di berbagai sektor tadi, pertanian, bidang pangan, kelautan, termasuk juga lingkungan, di 5 tahun ke depan, apa sih mimpi atau arah kebijakan seperti apa yang ada di benak dan dibayangkan oleh Prof Rohmin gitu Prof? Ya, ada 2, ya secara teknis dan non teknis. Kalau secara teknis itu rumusnya udah jelas, harus ada 4 ya yang harus dilakukan pemerintah, baik di sektor ekonomi biru, kelautan, pertanian maupun manufacturing gitu. Pertama adalah setiap unit usaha Mas Beri harus memenuhi
skala ekonomi. Seperti misalnya usaha padi sawah, penelitian IPB dan FAO tahun 2016 itu minimal lahan usahanya itu 3 hektar. Mas Berry, baru penghasilannya minimal 14 juta per orang per bulan. Nah, fakta di lapang, petani sawah itu rata-rata nggarapnya hanya 0,4 hektar. Jadi siapapun kepala daerahnya, siapapun menterinya, siapapun presidennya, kalau petani itu menggarapnya hanya 0,4 hektar ya tetap miskin. Yang kedua, Mas Berry, kita harus menggunakan teknologi mutakhir atau state of the art teknologi. Sekarang kalau di Cina, Vietnam sudah menggunakan AI, IoT gitu ya, drone dan seterusnya untuk menggarap lahan-lahan pertanian yang remote dan seterusnya. Yang ketiga, Mas Berry, kita harus menerapkan namanya integrated supply chain management system atau sistem pengelolaan rantai pasok terpadu dari hulu sampai hilir ya. On farmnya, kalau di perikanan tangkap, teknik penangkapannya ya harus dibenahi ya. Kemudian sisi hulunya tadi, sarana produksi harus benar-benar disiapkan yang berkualitas, murah dan tersedia anytime. Kemudian di sisi hilirnya, Mas Berry, harus ada industrialisasi atau penguatan industri pengolahan dan pengemasan gitu ya, dan market. Ya itulah, makanya kita harus memproduksi barang dan jasa baik di pertanian, kelautan maupun manufaktur itu harus yang berdaya saing gitu. Kemudian yang keempat, Mas Berry, adalah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk jangan melanggar tata ruang. Ini harus kawas lindung, hutan lindung dibabat untuk pertambangan dan perkebunan, itu nggak boleh ya. Kemudian dari sisi non teknis, Mas Berry, yang utama adalah sekarang tuh terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ini ada 100 pengusaha Cina menurut harian Kompas ya, saya kira bulan lalu itu pada hengkang keluar. Perusahaan Jepang di Kerawang tuh yang mobil pada keluar karena kebijakan kita berubah-ubah. Ya, kebijakan dan kepastian hukum gitu ya. Kepastian hukum ya, premanisme makin menggejala. Udah gitu produktivitas, mohon maaf, tenaga kerja kita pun kurang, infrastruktur kurang memadai. Saya ngeri, Mas Berry, Vietnam semester kuartal ini tumbuh 8,4%. Kita hanya tumbuh 5,12%. Padahal potensi pertumbuhan ekonomi kita itu 10% per tahun. Menurut Gold. Jadi itu karena iklim investasinya, kepastian hukum, dan banyak pejabat tuh dari pusat sampai ikut bisnis, ikut cawe-cawe gitu. Jadi membuat kebijakan tuh lama. Saya tadi malam baru ngobrol dengan mungkin 10 pengusaha Cina, pada ngeluh, Pak, gimana sih berubah-ubah perizinan lama sekali gitu. Infrastruktur pada lu. Itu pertama dari segi non teknis. Yang berikutnya adalah kebijakan politik ekonomi yang kondusif, transparan dan profesional. Sekarang kan udah fakta keras bahwa pengusaha dalam maupun luar negeri itu sangat worry, sangat ini dengan kredibilitas fiskal kita. Ya kan, ruang fiskalnya terbatas, hanya 3.900, tapi digunakan untuk program-program populis yang sebenarnya bisa direduksi. Misalnya mohon izin ya, bahwa fakta itu untuk program MBG nggak perlu 335 triliun atau 7% dari dana APBN. Di seluruh dunia, entah itu Amerika, Brazil, Korea, Cina, melaksanakan program MBG, budgetnya itu tidak lebih dari 0,5% APBN. Kita 7%. Kenapa? Di sana tidak diproyekkan, tidak dikorupsi gitu. Benar-benar di sana tidak harus seluruh negara mendapatkan makan gizi gratis ya. Tetapi dipilih saja, Mas, mana sekolah yang startingnya tinggi, sudah diproyekkan. Itu contoh saja kenapa para pengusaha investor itu menjadi sangat worry ya dengan kredibilitas fiskal kita. Kemudian mohon maaf, independensi Bank Indonesia pun dengan Pak Peri Warjio mengundurkan diri segala macam, itu sungguh mengkhawatirkan para investor. Sekali lagi, kita tumbuh tuh karena konsumsi besar. Itu rapuh. Jadi dalam fungsi pertumbuhan, yaitu investasi, ekspor, konsumsi, dan impor, kalau negara ingin maju itu harusnya investasi, produksi, dan ekspornya harus bertinggi, bukan dengan konsumsi. Jadi yang harus dikuatkan, Mas Berry, ke depan itu adalah sektor manufacturing industri, baik di pertanian, kelautan, SDM dan seterusnya. Karena ada rumus dari para begawan ekonomi, suatu negara
kalau ingin maju tuh minimal sumbangan sektor manufakturnya 30%, Mas Berry. Kita tuh sekarang 18%. Tahun 96 sebenarnya sudah mencapai 29. Jadi syarat minimumnya kan 30. Cuman sejak 2096 kita turun terus. Sekarang 18% ya. Jadi sekali lagi hadirin rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia, kalau kita ingin benar-benar menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk udahlah, enough is enough, kita perbaiki iklim investasi, penegakan hukum, keadilan, ya, meritokrasi, kepastian dan seterusnya. Lalu pada saat yang sama kita genjot tuh industri manufacturingnya di semua sektor, sumber daya alam maupun non sumber daya alam. Begitu Mas Berry. Prof Rohmin, terima kasih waktunya Prof sudah bersama Elsinta pagi hari ini. Prof Rohmin, selamat pagi Prof, sehat selalu. Pagi, senang sekali untuk selalu berbagi dengan Elsinta dan semoga bermanfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Amin. Sehingga Indonesia segera menjadi negara yang maju, adil makmur, berdaulat, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Merdeka! Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri, MS, anggota Komisi 4 DPR RI. Terima kasih juga untuk Pak Herman di Lebak, Pak Dinar di Depok, kemudian Pak Rudi di Cibubur, ada Pak Edi Amir juga, dan beberapa pendengar serta netizen yang tadi sudah menyampaikan komentar melalui TikTok Elsinta.